Langkah awal yang dilakukan yaitu download sales data dan template, pencet sisipkan dan pencet CSV, lalu impor sales data yang telah di-download tadi. Di sini saya mengubah tampilan tabelnya yaitu mengedit bagian warnanya. Setelah itu buka halaman bagian template if, lalu saya mengisi bagian yang masih kosong yaitu kolom N hingga kolom W. Di bagian kolom N saya mengisikan dengan NIM saya full hingga bawah. Untuk mengisi kolom faktor NIM, saya menuliskan rumus if, lalu value, lalu right, karena saya akan mengambil huruf di sebelah kanan. Saya mengambil 3 huruf, lalu membaginya dengan 100. Untuk mengisi kolom P, saya mengalihkan sales amount dengan faktor NIM. Pada kolom Q, saya menggunakan rumus if bertingkat, yang dimana jika pada kolom P lebih dari 5.000, maka hasilnya akan excellent, jika lebih dari 3.000, maka hasilnya akan good, jika lebih dari 1.500, maka hasilnya akan average, jika berisikan angka di bawah itu, maka hasilnya akan below average. Selanjutnya di kolom R, saya menggunakan rumus if, unit price dikurangi unit cost. Pada kolom S, saya menggunakan rumus if, lalu mengkalikan profit per unit dengan quantity sold. Pada kolom T, saya juga menggunakan rumus if, yang dimana jika total profit lebih dari 1.000, maka hasilnya high profit, jika kurang dari 500, maka hasilnya medium profit, selain dari itu, maka hasilnya low profit. Nah, pada kolom U berisikan diskon kategori, yang dimana jika diskon lebih dari 15%, maka hasilnya high discount. Jika lebih dari 5%, maka hasilnya medium diskon. Jika kurang dari 0, hasilnya low diskon. Dan jika sama dengan 0, maka hasilnya no diskon. Pada kolom P berisi sales priority. Jika pada kolom produk kategori berisi dengan elektronik dan quantity lebih dari 30 dan online, maka dia priority A. Jika pada kolom G berisi dengan furniture atau elektronik dan quantity lebih dari 20, maka dia merupakan priority B. Jika online atau quantity lebih dari 15, maka dia priority C. Jika berisi dengan selain itu, maka dia priority D. Dan pada kolom W berisi perhitungan bonus sales rep berdasarkan kombinasi multiple condition dari kategori performance, customer type, payment method, dan profit kategori. Pada kolom ini, saya menggunakan rumus VLOOKUP, lalu ketik lab karena saya akan mengambil 2 huruf dari sebelah kiri. Saya akan mengambil 2 huruf dari kolom A, lalu saya mengambil tabel pedoman yang ada di kolom J dan K. Setelah itu, saya mengunci dengan Fn dan F4. Pada kolom C, saya menggunakan VLOOKUP mid karena akan mengambil huruf yang ada di tengah. Saya mengambil data pedoman pada kolom N sampai P karena saya memiliki NIM genap. Di sini saya mengambil kolom kedua dari N sampai P karena saya mencari kode produk, lalu saya menguncinya lagi dengan Fn dan F4. Pada kolom D, saya mengisi segmen menggunakan VLOOKUP right, karena saya akan mengambil huruf di sebelah kanan sebanyak 1 huruf. Saya mengambil kode segmen pada kolom J dan K, dan menguncinya lagi dengan Fn F4. Pada kolom harga, saya menggunakan rumus VLOOKUP mid karena saya akan mengambil huruf yang berada di tengah, yaitu huruf ketiga sebanyak 3 huruf. Lalu saya mengambil kode pedoman pada kolom N sampai P. Tidak lupa dikunci dengan Fn F4. Pada kolom penjualan, saya menggunakan rumus perkalian. Saya mengkalikan F2 dengan G2, lalu dikalikan lagi dengan angka terakhir NIM saya, yaitu 8. Untuk mencari total penjualan, saya menggunakan rumus sum, lalu saya menambahkan H2 titik koma H81. Untuk mencari rata-rata penjualan, saya menggunakan average, lalu mengetikkan H2 titik koma H81. Untuk mencari penjualan terbesar, saya menggunakan max, lalu mengetikkan H2 titik koma H81. Selanjutnya, mencari penjualan terkecil, tekan min dan mengetikkan H2 titik koma H81. Lalu buat sheet baru dan masukkan template employee dengan klik data dan pencet CSV, lalu masukkan data. Jika sudah, klik filter untuk memfilter semua kolom. Filter kolom departemen agar hanya memunculkan data research atau development. Filter kolom environment satisfaction agar hanya memunculkan data 1. Filter kolom job satisfaction agar hanya memunculkan data 1. Salin data menggunakan Ctrl A, lalu Ctrl C. Buka sheet baru dengan judul R&D Low Satisfaction.
Tempelkan data sebelumnya menggunakan Ctrl+P. Buka kembali worksheet employee data, lalu checklist kembali semua filter yang tadi telah diatur. Selanjutnya, filter kolom departemen agar hanya memunculkan data sales. Filter kolom job role agar hanya memunculkan data sales representatif. Filter kolom age agar hanya memunculkan umur kurang dari 30 tahun. Lalu, copy seluruh data yang berada pada employee data ini dan tempelkan di worksheet baru yang diberikan judul Onsite Campus by Rep. Setelah itu, kembalikan isi dari employee data seperti semula. Nah, di sini saya memilih data dari World Bank dan mengimportnya ke Excel. Untuk merapikannya, klik data, lalu klik teks ke kolom, klik koma, lalu next dan finish. Di sini saya merapikan ukuran-ukuran kolomnya. Selanjutnya membuat pivot table dengan cara memblok semua data menggunakan Ctrl A, lalu klik sisipkan dan klik pivot table. Nah, di sini saya membuat tabel tentang pertumbuhan usaha baru dari negara-negara ASEAN. Sebenarnya di sini termuat berbagai data-data dari banyaknya sekali negara, namun saya hanya memilih dari negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya saya membuat report chart dengan tampilan kolom 3D. Di sini terlihat adanya variasi jumlah bisnis baru yang terdaftar setiap tahun. Jika grafik menunjukkan kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2019, hal ini menandakan peningkatan iklim usaha yang lebih positif dan meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Penurunan pada periode tertentu, misalnya sekitar 2020 hingga 2021, bisa disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau kebijakan ekonomi yang membatasi aktivitas bisnis. Data ini dapat membantu pemerintah dan pelaku bisnis dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi serta menentukan strategi untuk mendorong pertumbuhan usaha baru.